Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya menjadi juara pertama kategori wanita Lomba Fashion Show Puspakria yang digelar di halaman Balai Kota Tasikmalaya Kamis pagi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke-21. Dalam wawancara khusus, Kadis PPKBP 3A Kota Tasikmalaya, Nunung Kartini, bakal menjelaskan terkait persiapan Dinas PPKBP 3A Kota Tasikmalaya dalam perhelatan Lomba Fashion Show tersebut. Dalam rangka memeriahkan HUT Kota Tasikmalaya yang ke-21, Dekranasda Kota Tasikmalaya menggelarkan event kemarin Puspakria, yang mana dalam eventnya kita sekarang sudah bersama Kepala Dinas PPKBP 3A, yaitu ada Ibu Nunung selaku Kepala Dinas. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Kita bakal bahas tuntas mengenai event kemarin ya Ibu, karena Ibu sendiri menjuarai juara 1. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama nih Ibu, untuk Sobat Radar dan pemirsa di rumah ini udah kepo banget Bu. Dari Ibu Nunung sendiri selaku Kepala Dinas PPKB 3A menilai acara kemarin itu seperti apa sih Bu? Oh ya, acara kemarin itu di Puspakria dalam rangka Hari Jadi Kota Tasikmalaya itu satu rangkaian yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini ketuanya Ibu Wali Kota sendiri, yaitu Ibu Haja Rukmini, itu menyelenggarakan. Diantaranya ada kegiatan fashion show. Itu luar biasa sekali, sehingga semua yang memiliki keterampilan, kemudian yang memiliki kemampuan berjalan di catwalk itu ada kesempatan kemudian mengeluarkan ekspresi yang tentunya itu kesempatan yang luar biasa bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, juga termasuk para pejabat di Kota Tasikmalaya, karena kemarin itu peserta fashion show-nya tidak hanya dari masyarakat yang tergolong kepada UMKM, kemudian ada juga yang lebih serunya lagi, ada para kepala dinas harus mengikuti kegiatan dimaksud. Itu yang menjadi tantangan. Saya juga ini wah bagus acaranya, dan ini ada kesempatan karena saya suka menggambar, mendesain baju begitu, diekspresikan dalam baju yang nantinya dipakai pada saat fashion show di Puspakria. Oke, untuk fashion show-nya sendiri, ini pengalaman Ibu yang pertama atau pernah mengikuti fashion show sebelumnya? Kalau yang fashion show seperti di acara kegiatan PKK, kemudian Dekranasda beberapa tahun yang lalu sebelum COVID pernah diselenggarakan, juga ikut tapi tidak dilombakan. Yang saat ini menurut saya spesial sekali. Pas pertama ikut dan bisa menyisikan menjuarai, menyisikan 60 peserta. Oke, untuk persiapan Dinas PPKBP 3A sendiri untuk mengikuti lomba ini berapa lama sih Bu? Ya karena ini langsung saya yang mengikutinya, yang ditugaskan oleh pimpinan mengikuti kegiatan fashion show. Saya meluangkan waktu sambil kerja ini, karena ini kesenangan saya ya, hobi untuk mendesain baju itu cuma mungkin 1 minggu ya, 10 harian itu menyiapkan dari mulai kain batik, mencari motif yang menurut saya bagus, kemudian mendesain dressnya seperti apa, karena itu konsepnya pakaian show, kemudian mencari kelong dengan desain yang sesuai dengan gaun yang dipakai, karena di aturannya itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap
peserta dengan kriteria yang khusus untuk produk Kota Tasikmalaya. Jadi dari sekujur tubuh yang digunakan Ya. dan dikenakan itu dari Kota Tasikmalaya. Ya. Nah, untuk role model konsep fashion show-nya sendiri, Ya. kamu dijelaskan ke pemirsa di rumah, Bu? Ya, nanti bisa ditayangkan ya oleh para orang dari Radar. Itu saya menggunakan kain batik tulis ya dari Antesa, saya beli itu gambarnya atau motifnya Merak Nibing ya, kemudian itu batik tulis. Kemudian saya pikir kalau ini kain batik yang biasa dipakai untuk sinjang kalau orang Sunda ya, kemudian bisa dipakai baju karena ini batik tulis yang cukup lumayan harganya ya. Sayang sekali kalau dipotong. Jadi saya punya ide bahwa outer yang digunakan di awal saya itu merupakan kain batik yang tidak dipotong, tidak dijahit, dan sekali-kali kain itu bisa dipakai untuk sinjang, bisa dipergunakan untuk outer atau mungkin model-model lain sesuai dengan keterampilan kita bagaimana menata menggunakan kain batik itu bisa menjadi baju. Oke, itu out of the box sekali ya pemirsa Radar TV. Nah, ini untuk referensinya Ibu lihat di Google atau wah, inisiatif aja sendiri yang penting jadi gitu. Ya, Seperti apa? ya tadi saya sudah sampaikan ya bahwa saya sering senang mendesain baju-baju sambil lihat di Google, kemudian dilihat ketika ada acara di TV atau siapa saja, kemudian saya ekspresikan kepada bahan yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang pertama harus menggunakan batik, kemudian ada bordir, kemudian pakai kolong gelis. Nah itu saya ambil dari batik Merak Nibing yang saya beli langsung dari Antesa. Itu saya konsepkan supaya kata saya tadi tidak terjahit sehingga bisa digunakan untuk sinjang dan lain-lain. Itu saya buatkan bordirannya juga diserasikan dengan kain yang saya pakai outer yang tidak terjahit. Kemudian klomnya juga saya gambarkan sesuai dengan motif yang ada di batik. Kalau di klomnya itu karena kecil, itu ada 2 pasang anak merak yang digunakan dibordir di klom, disimpan di klom. Kemudian dressnya juga merupakan dari depan ini semua motif Merak Nibing dengan benangnya yang sama sesuai dengan kainnya. Dibuatkan bordiran yang menurut saya itu eksotik sekali ya. Itu sampai menjuntai ke bawah. Kemudian kelihatan sekali bahwa itu gambaran merak, di mana Merak Nibing itu ciri khas daripada konsep batik priangan yang dimiliki salah satunya di Kota Tasikmalaya. Oke, jadi pantas ya Sobat Radar nih, pemirsa Radar TV, pantas juara 1 dari konsepnya aja ini udah out of the box. Tadi mulai dari eksotik ya, desainnya keren banget nih Ibu. Nih, untuk hadiahnya sendiri, wah kemarin siapa sih yang nggak lihat Ibu memberikan hadiah ya dari panitia ke Ibu? Ya, dari panitia ke Ibu, dan Ibu sendiri ini hadiahnya digunakan untuk apa? Dan mungkin untuk mengikuti perlombaan tahun sebelumnya, tahun yang akan datang gitu ya, pemirsa? Ya, alhamdulillah ya, kemarin Ibu Ketua Dekranasda Kota Tasikmalaya memberikan hadiah uang, kemudian juga ada piala ya. Mohon maaf tidak dibawa, nanti bisa dilihat di tayangan ada fotonya ketika diserahkan oleh Ibu Ketua Dekranasda. Ini merupakan suatu dorongan kepada saya ya, bahwa ternyata dengan kain batik yang produk Tasikmalaya, kolong gelis produk Tasikmalaya, bordiran produk Tasikmalaya, ketika dipakai dengan sentuhan dan desain yang luar biasa, itu bisa bersaing dengan baju-baju yang tentunya dipakai oleh mancanegara. Iya, jadi tidak kalah ya. Tidak kalah ya. Dan sekarang kaula muda juga, tidak hanya orang tua yang menggunakan kain batik, ternyata sudah disuplai dengan desain-desain yang luar biasa, seperti halnya jadi Neng juga itu pakai batik, tapi bukan batik Tasik ya. Nanti Ya apa-apa, ini batik nasional. Jadi batik itu
ciri khas dari masing-masing daerah ketika bersatu dalam satu tempat, itu nuansa nasionalnya terlihat secara nyata bahwa beragam berbagai budaya itu dituangkan, dikonsepkan dalam satu batik dengan tangan-tangan yang halus, dengan imajinasi para pengrajin batik menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Luar biasa sekali pemirsa Radar TV. Jadi produk Tasik ini mampu bersaing di mancanegara. Ya, insya Allah. Mulai dari kaum gelis, batik, dan bordir ya. yang siap lah untuk bersaing di mancanegara. Seperti itu. Nah, baik pemirsa, itulah dia sekilas tuntas mengenai perlombaan kemarin yang dijuari oleh Ibu Hajah Nunu. Mungkin liputan kali ini saya tutup. Saya Asara Asmara pamit undur diri dan sampai jumpa.